Terbongkar ini dari pengakuan Purbaya bahwa ada skenario kudeta yang akan dilakukan oleh kelompok tertentu yang akan diselenggarakan pada bulan Februari, dan Prabowo antisipasi itu dengan angkat Purbaya sebagai Menko. Jadi isu akan ada kudeta yang dilengsarkan Presiden Prabowo itu bukan isapan jempol belaka. Berikut juga ada narasi bagaimana Jokowi habisi PDIP dan Megawati saat keinginannya terus berkuasa ditolak. Hitungan saya sebagai ekonom dan setengah dukun, Februari tahun depan akan terjadi pergantian kekuasaan yang kosnya buat masyarakat kita mahal. Nah, itu disadari oleh Presiden yang sekarang, Presiden Prabowo. Makanya saya dimasukin, ayo lo betulin. Ya udah, kita betulin sedikit-sedikit. Kenapa saya dianggap bisa betulin? Udah wartawan ya. Oh, ini wartawan semua lagi. Ini forum wartawan. Aduh. Ya udah, nggak apa-apa deh. Udah nggak ada rahasia-rahasiaan. Jadi pada waktu itu hari Sabtu Minggu sebelum saya dilantik, jadi saya lucu deh. Cara Pak Prabowo menilai orang tuh untuk saya aneh. Hari Jumat, Pur dipanggil ke Hambalang, datang ke saya situ. Duduk 3 jam dengerin dia presentasi sama orang lain, nggak ngapa-ngapain, dengerin. Besoknya lagi, datang lagi, duduk 2 jam 3 jam nggak ngapa-ngapain tuh, dengerin. Dia cuma ngeliat gua aja. Oh, udah. Kayaknya dia ngeliat itu pakai ini. Hari Minggu saya dipanggil di sana. Saya pikir waktu itu udah 2 hari ketemu, nggak ngomong apa-apa. Kalau hari Minggu waktu itu saya nggak ngomong, udahlah, nggak ada kans untuk bicara lagi. Ya waktu ketemu apa cuma berlima. Saya ceritain, Pak, kanan begini. Saya bilang tadi saya takut-takutin. Pak, Februari Pak. Oh gitu ya? Iya. Nah itu a secret to my success katanya. Kita takut-takutin dia. Tapi enggak. Memang ancaman serius. Saya beberkan data-data yang panjang. Seseorang yang kehilangan pulung tidak lagi punya kemampuan untuk membaca tanda-tanda zaman atau tanda-tanda alam, dan itu yang sedang terjadi sebetulnya pada Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Pada akhirnya dia tidak bisa tidur nyenyak karena setiap hari mak-mak, BEM, netizen membongkar kembali skandal-skandal yang pernah terjadi selama 10 tahun kepresidenan beliau. Bukan sekedar soal ijazah atau kasus penyeludupan hukum terhadap anaknya, yaitu Pak Gibran yang sekarang adalah wakil presiden, tetapi ada hal yang hari-hari ini akhirnya jadi semacam kasus belli, kasus belli, hal yang kemudian menjadi titik sorot pembicaraan, yaitu soal kereta api cepat. Dan terlihat bahwa agak sulit Pak Jokowi untuk menghindar dari sebut aja tuduhan publik bahwa beliau melakukan markup. Karena ngeri, Pak. Kenapa? Ini kan Bapak langsung ngegas nih. Artinya, wah, Bapak ini memang supportnya luar biasa dari RI1. Saya hanya bertanggung jawab ke RI1, yang lain saya nggak peduli. Wah, jadi semua yang saya kerjakan udah diskusi dulu dengan beliau, dan beliau udah tahu. Dan kalau disuruh berubah ya berubah. Tapi pada dasarnya memang kita perlu perubahan arah ekonomi. Jadi dia ngerti betul, dia pasti udah pelajarin kan. Oke. Saya biasanya kayak gimana, dan dia ingin ada perubahan arah ekonomi aja. Karena pada satu titik, ketika ekonomi memburuk, popularitas pemerintah ya, citra turun terus. Pada titik tertentu mulai banyak demo kayak kemarin tuh. Ya. Itu tuh kepercayaan ke presiden turun cukup signifikan. Kalau nggak dirubah ekonominya dalam mungkin 6 bulan 1 tahun, bisa bahaya kondisi negara ini. Jadi Pak Presiden ngerti betul bahwa kita perlu perubahan paradigma pertumbuhan ekonominya. Dan orang yang tepat untuk melakukan itu adalah seorang Purbaya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan pas. Iya. Pikir sih kayaknya paling pas yang ada dari stok yang ada ya. Iya. Pak, lo tahu siapa yang menggagalkan 3 periode? Namanya Megawati Soekarno Putri. Ketika Pak Jokowi menghadap kepada Bu Mega meminta restu untuk 3 periode, apa yang beliau bilang? Hati-hati Jok, ini melanggar konstitusi.
rakyat akan melawan dengan sendirinya. Saya bukan fansnya Bu Mega. Saya orang yang dari dulu sering mengkritik Bu Mega, Mbak Puan, bahkan PDI Perjuangan. Tetapi pada situasinya saya mengerti bahwa benteng terakhir pada masa itu hanya Ibu Megawati. Kalau nggak ada Bu Megawati lolos 3 periode. Disitulah muncul, sebenarnya bukan muncul, mungkin ya nafsu itu sudah ada sejak awal. Nah, dengan bermunculannya berbagai kasus, publik jadi menduga-duga ini soal pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya di rumahnya di Kertanegara tanggal 4 Oktober lalu, dan ini kan bukan pertemuan yang pertama gitu ya, bahwa sekarang ini konteksnya Jokowi mulai terdesak dan minta diproteksi oleh Prabowo dengan menjaminkan, atau bukan menjaminkan, saya kira dengan tetap menempatkan anaknya Gibran di pemerintahan, makanya kemudian muncul Prabowo Gibran itu 2 periode. Iya benar Bung Herso. Akhirnya orang berspekulasi bolak-balik Pak Jokowi ketemu Pak Prabowo atau Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi ngomongin apa? Apakah ngomongin sesuatu yang sekedar nostalgia? Bukankah ada banyak hal yang sebetulnya jadi fokus dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Kenapa ada pertemuan yang berseri antara beliau Pak Jokowi dan beliau Pak Prabowo? Jadi orang merumuskan bahwa ada semacam negosiasi politik tentu saja, dan kita mungkin bisa merabah dengan kapasitas berpikir akademis bahwa Presiden Jokowi tentu mulai terdesak karena kasus-kasus mulai dibuka, dan itu akhirnya harus dimintakan perlindungan. Dan mungkin ada perjanjian ketika Pak Jokowi mengusulkan Gibran untuk dipasangkan atau memaksa Gibran dipasangkan pada Pak Prabowo. Perjanjian apa sebetulnya di belakang itu tuh? Dan Pak Jokowi yang saya kira pada waktu itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, ternyata belum, jauh daripada itu. Mulailah kebencian terhadap Bu Mega digaungkan dengan kata-kata mak banteng dan segala macam, bahwa Jokowi itu adalah boneka partai dan segala macam. Itu udah digaungkan di situ sesudah 3 periode itu ditolak oleh Bu Megawati. Saya ingat, dan ingat dibangunnya KIB pada waktu itu, Koalisi Indonesia Bersatu. Pak Jokowi mempromosikan siapa? Ganjar Pranowo, rambut putih, ingat nggak? Ya kan? Saya ingat banget pada waktu itu, saya pikir itulah sinyal. Ternyata saya baru mengerti di belakangan, itu adalah sebuah cara untuk menarik seorang Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan dan menempatkannya sebagai calon presiden di Koalisi Indonesia Bersatu. Tujuannya apa? Menghancurkan yang namanya Megawati Soekarno Putri dengan partainya PDI Perjuangan. Untungnya Ganjar Pranowo itu seorang yang loyal dan setia, tidak terpengaruh. Dari situ saya mengerti karakternya, ya kan. Gagal 3 periode, gagal hancur PDI Perjuangan. Ini sebenarnya adalah kepanikan yang dilakukan oleh seorang Pak Jokowi ketika dia tidak berhasil menuju apa yang dia inginkan. Makanya keluar kata-katanya Andi Wijayanto pada waktu itu, yang sekarang lagi viral, ya kan. Kalau bisa mengalahkan saya sekarang ini, Anda hebat. Kita akan tunjukkan kehebatan itu di hadapan seorang Joko Widodo. Cerita Purbaya takut-takuti Prabowo, Februari bisa ganti pemimpin. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan kisah awal dirinya ditunjuk oleh Presiden Prabowo untuk menggantikan Sri Mulyani. Ia mengatakan penunjukan tersebut dilakukan setelah terjadi demo besar di seluruh Indonesia. Menurut Purbaya, aksi demonstrasi itu dipicu oleh kondisi ekonomi melambat secara signifikan sehingga menimbulkan tekanan sosial masyarakat. Puncak demo besar-besaran terjadi pada 25 hingga 29 Agustus 2025. Purbaya kemudian menceritakan bagaimana awal pertemuannya dengan Presiden Prabowo setelah demo besar tersebut. Ia diminta untuk membantu memperbaiki kondisi ekonomi nasional yang tengah melambat. Dalam pertemuan itu, Purbaya mengatakan hanya ada 5 orang. Ia kemudian memberikan pandangan keras kepada Presiden Prabowo terkait risiko krisis politik bila ekonomi tidak segera diperbaiki.